Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada bagian ke-27. Perhatian Aryatada kemudian beralih ke pembaringan. Dalam pembaringan terlihat acak-acakan. Aryatada berpikir Rakuti tentu menjadikan tempat tidur itu acak-acakan sambil membayangkan dirinya seorang raja yang tidur dikipasi dengan elar merak, selalu dikelilingi oleh dayang-dayang siaga melaksanakan perintahnya dan siap memanjakannya. Perhatian Aryatada kemudian tertuju kepada kotoran tumpahan isi perut Rakuti yang diguncang mual. Aryatada memandang Rakuti dengan tajam. Begitu besar wibawa yang dimiliki Aryatada itu, sehingga untuk beberapa saat lamanya Rakuti harus membuang pandangan ke arah lain. "Apa keperluanmu, Rakuti?" Tada bertanya memecah senyap. Rakuti bangkit dan berjalan mondar-mandir. Rupanya Rakuti kebingungan untuk mengutarakan apa keperluannya. Di sudut ruang Ratanca hanya memperhatikan. Namun Rakuti memang harus berbicara. "Paman Tada," berbicara Rakuti. "Sebagaimana Paman Mahapati Arya telah mengetahui, hari ini aku menyelamatkan Majapahit. Aku menyelamatkan masa depan Majapahit yang suram karena berada di bawah pemerintahan orang yang tidak punya kemampuan membawa Majapahit ke masa depan yang cerah. Itu sebabnya aku terpaksa menggusur Kologemet dari singgasana." Ada seungging senyum mencuat di sudut bibir Tada yang tua itu. Meski sulit ditebak apa maknanya, rangkaian ucapan panjang Rakuti berhenti oleh senyum itu. Sejenak Rakuti merasa terganggu, tetapi dengan segera Rakuti mengabaikannya. "Karena aku berhasil menggusur Srijaya Negara," Rakuti melanjutkan, "maka kini akulah yang menjadi raja. Aku berhak menduduki tahta Majapahit, memegang tampuk pemerintahan." Aryatada mangut-mangut. Meskipun demikian, tidak tampak ada perubahan pada raut wajahnya. Aryatada bahkan tersenyum lebar. "Sudah?" bertanya Aryatada. Rakuti duduk sambil tidak mengalihkan perhatiannya. "Setelah kau utarakan semua itu," berbicara Aryatada, "apa kau ingin mengetahui bagaimana pendapatku?" Rakuti mengangguk. Tada pun bangkit. Semua yang hadir memusatkan perhatiannya kepada Aryatada. Rawedeng, Ratanca, Rabangsa, Rabanya, Rayuyu dan Rakuti tidak mengalihkan sejengkal pun pandangannya dari wajah Aryatada. "Yang perlu aku sampaikan kepadamu, Rakuti," berbicara Aryatada, "aku sungguh merasa kecewa dengan perbuatanmu. Seingatku, kehadiranmu di lingkungan keprajuritan Majapahit adalah karena mendiang Ramapati atau Mahapati. Semua tahu siapa Ramapati. Ramapati seorang pejabat yang culas, tukang fitnah, dan menyebar adu domba. Ramapati rupanya mewariskan sifat-sifatnya itu kepadamu. Semua Wenesuka yang hadir di sini adalah hasil binaan mendiang Ramapati. Jadi, tidak aneh kalau mereka memiliki sifat culas, licik, dan tidak tahu diri. Tidak seperti manusia lumrah pada umumnya. Jika jantung para Wenesuka dibedah,
maka akan ditemukan bulu-bulu di sela-selanya. Tenang dan tertata rapi, rangkaian ucapan Mahapati Aryatada, tetapi mampu membuat wajah Rakuti merah padam. Segenap Wenesuka lainnya, kecuali Ratanca yang tetap tenang, merasa wajah mereka berlepotan kotoran. Barangkali selama ini para Wenesuka tak merasa kalau wajahnya berlepotan kotoran. Mereka baru sadar berlepotan kotoran setelah Tada membelejetinya. Namun Rakuti tidak bermaksud memotong pembicaraan Aryatada. Dibiarkannya Aryatada tetap berbicara. Kenangan yang aku punya atas Ramapati adalah orang yang tegelan. Lanjut Tada. Ramapati berusaha mencari pengaruh dengan berusaha menempatkan diri menjadi orang terdekat Sri Baginda Jaya Negara. Untuk apa yang dilakukan itu? Ramapati tidak segan-segan memfitnah orang lain, termasuk akulah salah seorang korban fitnah keji yang disebarkan Ramapati itu. Kini, setelah sekian tahun lamanya, apa yang dulu dilakukan Ramapati kelihatannya diwariskan kepada orang-orang hasil binaannya. Mereka yang baru-baru ini diberi gelar Dharma Putra Wenesuka oleh Sri Baginda. Wenesuka melakukan tindakan makar tanpa rasa malu sama sekali. Keinginanmu menjadi raja kau bungkus dengan sebuah dalih menyelamatkan masa depan Majapahit dari kemerdekaan. Kemerdekaan yang mana yang kau maksud, Rakuti? Rakuti benar-benar tidak senang. Rakuti beranjak bangkit, namun dengan isyarat tangannya Aryatada meminta supaya Rakuti tetap duduk di bibir pembaringan itu. Aryatada menyapu seluruh wajah mereka yang hadir. Sejenak pandangan Aryatada justru berhenti di wajah Ratanca yang menyunggingnya sekilas senyum. Ada kesan yang janggal diperoleh Aryatada dari wajah Ratanca yang tetap tenang itu. Kembali Aryatada mengarahkan pandangan matanya kepada Rakuti. Kembali ke pendapatmu. Kau mengira setelah kau berhasil mengusir tuanku Prabu Jaya Negara, maka dengan serta-merta kau menjadi raja? Tada mencuatkan alisnya. Yang bilang begitu siapa? Tatanan mana yang kau agungkan? Keliru kalau kau mengira dirimu dengan serta-merta menjadi raja. Lihatlah apa kata orang di luar sana yang melihatmu tidak lebih dan tidak kurang dari pimpinan penjara. Para prajurit yang kau perintahkan memburu tuanku Jaya Negara melakukan tindakan terkutuk dan biadab seperti bukan manusia lagi. Mereka berubah menjadi orang-orang liar dan kaulah pimpinannya. Di mata para kawulo, kau tidak lebih dari pimpinan perampok dan penjara. Jadi, dasar mana yang kau agungkan mengangkat dirimu menjadi raja? Apakah para kawulo akan menerima keberadaanmu sebagai raja? Merah padam wajah Rakuti. Pimpinan Wenesuka itu tidak bisa menahan lagi. Wajahnya menebal serasa melebihi tebalnya dinding. Paman Tada, suara Rakuti bergetar. Kini aku memegang kekuasaan. Siapapun melihat bahwa akulah yang kini memegang kekuasaan itu. Kalau Kemet tidak lagi berkuasa, karena seperti layaknya seorang pengecut, ia lari terpirit-pirit meninggalkan istana. Siapapun yang bisa menggunakan akal waras bisa melihat bahwa akulah yang sekarang berkuasa. Artinya, dengan kekuasaanku itu, aku berhak mengangkat diriku menjadi raja. Karena kekuasaanku itu, tak seorang pun yang bisa menolak apa yang menjadi kehendakku. Mengenai apa kata para kawulo, untuk apa aku harus peduli pada mereka? Aryatada mangut-mangut. Aryatada kembali tersenyum. Sebuah pendapat yang menarik, berkata Tada. Pendapat itu memang layak diucapkan oleh orang yang keblinger.
tidak mampu menggunakan isi otaknya dengan benar. Atau jangan-jangan di batok kepalamu tidak ada lagi benda bernama otak itu. Aryatada memandang Rakuti tajam. Tatapan mata lelaki tua itu memaksa Rakuti gelisah. "Rakuti," ucap Tada, "adanya raja itu karena adanya rakyat. Bagaimana kau bisa menjadi raja jika kau tidak mempunyai rakyat? Bagaimana kau bisa memerintah jika tidak ada yang kau perintah? Jadi, bagaimana kau bisa mengabaikan pendapat rakyat?" Akhirnya Rakuti tambah menggigil. "Aku tak peduli dengan suara mereka," jawab Rakuti tangkas. "Sekali lagi, aku katakan paman, bahwa dengan kekuasaan yang aku miliki, aku bisa membungkam semua mulut yang menolak kehendakku. Aku pun bisa membungkam mulut Paman Tada. Paman Aryatada jangan hanya menyebut mereka yang menolakku, tetapi separuh lebih dari rakyat mendukungku. Aku harus memaksa mereka yang tidak mendukungku. Bila perlu, dengan tombak akan kubungkam mulut-mulut yang tidak bisa menerima kenyataan itu." Aryatada harus menggeleng-gelengkan kepala mendengar jawaban Rakuti. "Kalau begitu," jawab Tada tenang, "karena kau memaksa siapapun dengan kekuasaanmu. Kau bukan raja, yang memaksa itu hanyalah perampok. Di mata siapapun, kau yang bukan anak keturunan Tuanku Kertarajasa Jayawardhana hanyalah pimpinan perampok." Hening menggerayangi ruangan itu. Rakuti tidak sanggup lagi bersilat lidah menghadapi Tada tua. Tetapi semua ucapannya mementahkan apapun yang dikatakannya. Napas pimpinan Winisuka itu kembali tersengal. "Paman Tada," akhirnya Rakuti merasa tak ada gunanya lagi berbicara. "Jika paman ingin selamat, maka aku minta paman bekerja sama dengan aku. Aku hanya meminta besok di alun-alun Paman Aryatada menyampaikan kepada para kawulo bahwa Rakutilah yang sekarang menjadi Raja Majapahit, menggantikan Jaya Negara yang tidak becus apa-apa itu." Mahapati Aryatada terpaksa menelan senyum pahitnya. "Aku harus mengumumkan itu?" tanya Tada. "Ya," jawab Rakuti. Tada tersenyum sinis. "Kau pikir aku mau melakukan permintaan itu?" lanjut Tada. "Aku tidak akan melakukan. Selama hidupnya, Aryatada tidak akan mau diperintah perampok, apalagi untuk pekerjaan bodoh mengumumkan pimpinan perampok sebagai raja baru. Jangan mimpi, Rakuti." Rakuti terpaksa menoleh kepada Ratanca. Namun Ratanca tersenyum seperti menertawakannya. Rakuti yang dengan sekuat tenaga menahan diri itu memandang wajah Aryatada. "Paman," suara Rakuti berubah serak dan bergemetar, "aku pemegang kekuasaan saat ini. Aku bisa berbuat apapun untuk memaksa Paman Tada memenuhi keinginanku." Aryatada malah tertawa mendengar ucapan itu. "Kau mau apa? Kau mengancam akan membunuh Tada atau bagaimana? Kalau kau mau membunuh Tada, lakukan saja. Aku akan menghadapi kematian itu dengan tenang, karena aku tidak akan mati berkhianat." Kandas keinginan Rakuti, Aryatada berhati keras melebihi kerasnya batu. Rakuti yang juga mengenal Aryatada dengan baik sebenarnya sudah membayangkan jawaban itu. Agaknya untuk bisa duduk di atas dampar dengan tenang masih memerlukan perjalanan waktu yang amat panjang. Ratanca yang duduk tenang dengan permukaan wajah yang juga tenang bangkit dari tempat duduknya. Ratanca berjalan dengan santai, kemudian berdiri di hadapan Aryatada. Tada memperhatikan. "Paman." Ratanca mengambil alih pembicaraan dari Rakuti. Rakuti membiarkannya.
izinkan aku mewakili Rakuti untuk berbicara sebuah hal yang amat penting. Bahwa Rakuti sendiri tidak menduga keadaan akan seperti ini. Tatanan menjadi kacau balau, para prajurit berbuat di luar kendali. Kami para Wenesuka kewalahan mengendalikan mereka. Perang ini menyebabkan jatuhnya korban amat banyak. Akan tetapi, di mana-mana perang memang akan selalu begitu. Perang menimbulkan banyak korban dan penderitaan, hal yang wajar. Pada saat nanti, keadaan itu pasti akan pulih kembali. Supaya keadaan segera pulih, tatanan dan hukum kembali ditegakkan. Kami minta Paman Tada untuk membantu membicarakan kepada rakyat, sebab suara Paman Tada sangat didengar oleh para kawulo. Tanca menghentikan rangkaian panjang kalimatnya. Mahapati Arya Tada mangut-mangut dan selalu menebar senyum. Ternyata tidak hanya Tada yang mangut-mangut, Rakuti pun ikut mangut-mangut. Melalui tangan kanannya, Tada memberi isyarat kepada Tanca untuk melanjutkan ucapannya. Keadaan kacau ini harus segera diakhiri. Jika Paman berkenan berbicara kepada segenap kawulo Majapahit bahwa pemerintahan Srijaya Negara telah berakhir, Paman minta kepada segenap kawulo Majapahit untuk menerima Rakuti menjadi raja yang baru, maka ketentraman dan ketertiban akan pulih. Jika Paman bersikukuh menghendaki tetap Jaya Negara menjadi raja, berarti Paman tidak melihat kenyataan kalau Gemet telah tersingkir. Kami para Wenesuka yang sekarang tampil mengambil alih roda pemerintahan. Tanca merasa rangkaian kalimatnya sudah usai. Tanca duduk di sebelah Rakuti, Rabanya, Rawedeng, Rabangsa, dan Rayuyu. Semua beku menyimak pembicaraan itu. Jadi menurutmu, berkata Tada, ketentraman dan ketertiban Majapahit adalah hal yang paling mendesak dan penting? Tanca tak perlu mengangguk. Aku sependapat denganmu. Pemulihan ketentraman dan ketertiban memang hal yang sangat penting dan mendesak. Yang berbeda bagiku hanya caranya. Caramu, kau menghendaki Arya Tada menyampaikan woro-woro pengumuman bahwa kisah tentang pemerintahan dari garis keturunan Sri Raja Sajayawardhana berakhir di sini dan sekarang dimulai pemerintahan baru, pemerintahan Kuti. Sayang sekali, lidahku akan kaku jika harus melakukan hal itu. Sebaliknya, aku mempunyai gagasan lain. Aku justru berpendapat kekuasaan Tuanku Jaya Negara itu harus dipulihkan. Para petualang yang mengacak-acak ketentraman Majapahit dengan menjarah, merampok, dan memperkosa itu harus diadili, termasuk pimpinan. Maka kujamin negara akan tenang kembali. Bagaimana? Akhirnya, Rakuti benar-benar tidak mampu menahan diri lagi. Bagi Rakuti, mulut Mahapati Arya Tada itu terlampau lancip dan culas. Itulah penyebabnya Jaya Negara meminta Tada mendampinginya sebagai orang kedua dalam pemerintahan, karena lidahnya yang terlalu lentur dan lancip itu. Paman, Rakuti nyaris menggigil. Paman menganggapku pimpinan perampok, terserah. Namun, apakah Paman lupa ada seorang perampok dari Padang Karautan yang mampu mendirikan dan jadi cikal bakal sebuah negara yang besar? Arya Tada tertawa terkekeh. Tada benar-benar geli. Kau akan membandingkan dirimu dengan perampok dari Karautan? Sergap Tada dengan tertawanya yang terkial. Kau pikir dirimu siapa, Rakuti? Kau merampok Majapahit dengan berbekal keculasan dan kelicikanmu, mengadu domba semua pasukan yang ada. Kau agungkan cara-cara yang digunakan Ramapati untuk meraih keinginanmu. Kau bermaksud membandingkan dirimu dengan Ken Arok. Ken Arok mengebuk Kediri melalui sebuah perang yang berlangsung secara jantan. Perang antara si kecil Tumapel mengebuk Kediri
yang besar. Dan lagi, Ken Arok itu siapa? Ken Arok, si Raja Sabatara, sang Amurwa bumi itu leluhur tuanku Jayanegara, bukan leluhurmu. Rakuti tambah menggigil seperti orang yang kedinginan. Dibanding dengan Ken Arok, lanjut Tada, kau tidak ada apa-apanya Rakuti. Prajurit, teriak Rakuti, jebloskan Tada kembali ke penjara. Rakuti yang merasa dipermalukan itu benar-benar tidak berani lagi bersilat lidah dengan Arya Tada. Arya Tada hanya tertawa saat dua orang prajurit memegangi kedua tangannya, kemudian membawanya kembali ke gedung penjara. Semua wajah yang masih hadir di ruangan itu kini memusatkan perhatiannya pada Rakuti. Rakuti ternyata membutuhkan waktu cukup lama untuk menenangkan diri. Kemarahan menyebabkan nafasnya tersengal. Kalian semua mendengar? Berbicara Rakuti dengan melotot. Kalian mendengar betapa sombongnya Arya Tada? Lelaki tua itu tidak tahu diri, tak sadar kalau dirinya sudah tua dan bau tanah. Mestinya kalau sudah merasa tua itu ngomongnya tidak seperti itu, bikin merah telinga saja. Dan ini semua karena ketololan kalian semua yang tidak bisa menangkap Kolo Gemet. Jika Kolo Gemet sudah mati, tidak mungkin Tada akan berani ngomong seperti itu. Hanya untuk sebuah pekerjaan kecil, menangkap Jayanegara saja, kalian tak mampu. Rakuti nyaris tak berkedip, matanya tetap melotot. Sesekali Rakuti tak hanya berbicara dengan mulutnya, bahkan tangan kanannya ikut bergerak, mengayun, menampar udara. Aku berikan perintah untuk menangkap Kolo Gemet. Rakuti menekan, aku memberi perintah kepada kalian untuk menyebar mata-mata, melacak jejak Bayangkara yang membawa Sri Jayanegara. Mengapa yang terjadi malah perampokan, penjarahan, dan pemerkosaan yang menjauhkan rakyat dariku? Goblok kalian semua. Rayuyu menunduk. Rabangsa akan bicara, tetapi mulutnya kembali terkunci. Rawedeng dan Rabanya memilih mengarahkan pandangan matanya ke arah lain. Pada saat yang demikian itulah suasana hening itu mendadak koyak oleh sebuah suara. Suara yang sebenarnya tak menarik perhatian, tetapi mempunyai arti yang besar bagi Rakuti beserta para Wenesuka lain. Suara itu adalah suara burung hantu. Rakuti segera bangkit berdiri. Dengan bergegas, Rakuti melangkah keluar di bilik Jayanegara, diikuti oleh para Wenesuka yang lain. Kembali suara burung hantu itu terdengar. Rakuti bergegas menuju tatak rambat. Orang yang menirukan suara burung hantu itu berada di sana. Rakuti tahu orang itu akan menyampaikan sebuah berita sangat penting kepadanya. Sebenarnya lah orang itu bagian dari pasukan Bayangkara, tetapi berpihak kepadanya. Sejenak kemudian orang itu muncul dari kegelapan malam. Maafkan aku, prajurit Bayangkara itu berbicara. Aku mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari gerak pasukanku. Hingga baru kali ini aku bisa menyampaikan berita untukmu yang harus kau lakukan sendiri, karena kini mata-mata yang tersisa tinggal aku. Yang lain satu demi satu habis. Rakuti tidak sabar. Di mana Jayanegara? Bertanya Rakuti. Prajurit itu hanya bisa menghela nafas panjang. Di mana Jayanegara aku sendiri tidak tahu. Bahkan Bayangkara yang lain juga tidak ada yang tahu. Bekal Gajah Mada benar-benar selicin belut. Gajah Mada memutuskan tidak akan mengawal kalau Gemet itu beramai-ramai. Pengawalan atas Sri Jayanegara itu hanya ia lakukan sendiri.
Yang lain ditugaskan menyesatkan kita. Bayangkara yang lain bertugas mengawal kerabat istana Kerimbi. Rakuti merasa dirinya orang yang sangat licin selicin belut. Namun ternyata masih ada orang lain yang tak kalah licin. Gajah Mada bahkan mampu mengecohnya dengan sangat sempurna. Pasukannya ditipu dan dipancing untuk mengejar Jaya Negara yang melarikan diri. Ternyata Jaya Negara yang dikejar itu palsu. Jadi apa gunanya kau sekarang menemuiku? Bertanya Rakuti dengan perasaan tidak senang. Besok malam kesempatanmu untuk meringkus Kologemet itu, berkata prajurit Bayangkara yang berkhianat itu. Kami akan mengadakan pertemuan di Krian. Siapkan pasukan untuk melakukan jebakan. Ingat pesanku, Gajah Mada bukan orang yang bodoh. Pasukan yang bertugas menjebak itu sebaiknya kau susupkan mulai saat ini juga. Keberadaan mereka harus kau samarkan sedemikian rupa. Jangan sampai mencurigakan. Setelah semua dianggap cukup, prajurit itu segera meminta diri. Ini kesempatan kita untuk meringkus Jaya Negara, berkata Rakuti. Sekarang giliranmu, Tanca. Yang lain telah mengalami kegagalan dalam menangkap Jaya Negara. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan. Selama ini kau hanya mencemooh aku. Kini tunjukkan apa yang bisa kau lakukan. Ratanca tak menjawab. Bagaimana? Desak Rakuti. Ini jebakan, jawab Ratanca tegas. Rakuti penasaran, jebakan apa maksudmu? Gajah Mada sudah mengetahui di antara Bayangkara ada yang berkhianat. Jika Gajah Mada menyadari hal itu, tidak mungkin Gajah Mada dengan mudah menyebut Krian. Kalaupun Krian itu disebut, tentulah agar Telik Sandi kita menyampaikan hal itu kepadamu. Gajah Mada menyebut Krian untuk menyesatkan dirimu, atau Gajah Mada berupaya menjebak Telik Sandi kita. Apa yang diucapkan Ratanca masuk akal, bahkan sangat masuk akal. Rakuti terpaksa harus memeras otak. Pada kenyataannya, bekel Gajah Mada memang telah merepotkan. Akal-akalannya menciptakan Srijaya Negara palsu telah menyesatkannya sedemikian rupa sehingga ia kehilangan banyak waktu. Kini Gajah Mada tentu tengah melempar umpan yang lain. Amat mungkin berita tentang Krian atau yang juga disebut Rakean itu hanya sekedar akal-akalannya untuk makin menyamarkan jejak Jaya Negara. Keparat, Rakuti tidak kuat menahan umpatannya. Jadi harus bagaimana ini? Keterangan dan kemungkinan yang mana yang harus kupercayai? Jika kau sependapat denganku, berkata Ratanca, letakkan beberapa Telik Sandi di Krian mulai sekarang ini juga. Sebaliknya, siapkan pasukan di beberapa tempat, di pedukuh-pedukuhan atau di desa-desa yang mengelilingi Krian, yang selalu siap digerakkan kapanpun. Kurasa meletakkan pasukan di tempat itu sekarang juga besar kemungkinan akan mengulang kesalahan yang sama. Ingat, bekel Gajah Mada bukan orang yang bodoh. Ia banyak akal dan sanggup melakukan hal yang tidak terduga. Dalam hal kemampuan Telik Sandi, orang-orang Bayangkara biangnya. Kau tempatkan pasukanmu sekarang, akan dengan gampang mereka ketahui. Rakuti menyimak urian itu dengan seksama. Mengenai aku, lanjut Tanca. Jangan kau serahkan tugas ini kepadaku. Aku banyak dibutuhkan orang di sini. Aku seorang tabib. Aku harus mengobati banyak orang termasuk menjagamu. Serahkan kepada orang lain. Masih banyak hal yang kemudian dibicarakan Rakuti dan para Wenesuka di pagelaran Tatak Rambat itu. Rakuti membagi-bagi tugas dengan penekanan upaya menangkap Jaya Negara itu harus berhasil.
Setelah perang usai, ternyata tidak dengan serta-merta semua persoalan usai. Semua akan selesai apabila Jaya Negara bisa diringkus dan dijatuhi hukuman mati. Pembicaraan itu juga melibatkan beberapa orang senopati pasukan Jalayuda. Dengan amat bersemangat, para senopati yang mendapat janji-janji mulut dari Rakuti siap bersedia mengerjakan perintah itu dengan sebaik-baiknya.